Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah figur yang saya nanti-nantikan, yaitu adalah SAE Figuart Kamen Rider Black Sun. Kita review setelah yang satu ini. Oke, jadi kemarin di akhir bulan November kita dihebohkan oleh film Black Sun yang langsung tayang 10 episode di Amazon Prime. Jadi kalau teman-teman yang belum nonton, mungkin downloadannya sudah berseliweran di internet lah. Dan setelah saya menonton Black Sun ini, saya benar-benar harus berpikir keras jalan ceritanya dan juga tentang kedewasaannya. Jadi ini nih lebih dewasa banget sih ceritanya. Bukan ada adegan-adegan gitu ya, tapi lebih berat aja permasalahan dan juga konflik di dalam filmnya. Teman-teman pokoknya wajib buat nonton film Black Sun ini. Oke, dan sekarang kita akan coba review SAE Figuart Kamen Rider Black Sun, dan ini saya dapetin di harga 1 jutaan. Dan ini masih tergolong baru banget masuk ke Indonesia dan harganya masih cukup lumayan mahal karena memang mungkin masih hype-nya. Jadi kalau teman-teman pengen dapetin dengan harga yang murah, mungkin bisa bersabar di tahun depan. Ya karena ini masuknya ke barang reguler sih, jadi nggak mungkin bakalan bisa mahal dan juga rare. Pasti bakalan turun dan juga bakalan banjir di pasaran. Jadi slow aja buat kalian yang memang pengen Black Sun tapi masih berat ngeluarin uang sampai 2 jutaan. Intinya bisa bersabar untuk menanti SAE figurnya. Dan baiklah, kita langsung review dari packagingnya ya. Nah, untuk packagingnya ini berbeda dari SAF pada umumnya. Di sini ada penampakan dari foto yang ada di promonya dulu, yang ini. Dan itu dijadiin cover boxnya oleh Bandai. Ini mantap sih, ini lain daripada yang lain. Jadi ini agak beda boxnya, dimana di bagian blacknya ini jauh lebih lebih licin ketimbang backgroundnya. Jadi backgroundnya agak doff, sedangkan si blacknya ini lebih glossy aja warnanya. Material buat ngepernya ini nggak main-main sih, ini keren sih ini. Oke, di atas sini ada logo Bandai Namco, di bawah sini ada Tamashii Nesen Quality Control, logo Bandai berwarna biru, dan juga ada logo dari Kamen Rider Black Sun-nya. Di sisi sampingnya ada penampakan secara utuh Black Sun dengan seperti itu. Dan di sisi lainnya ada pose keren dari Kamen Rider Black Sun. Ya, ini ala-ala Satria Baja Hitam lah. Di bagian atasnya seperti ini, di sini juga ada embossnya juga. Bukan emboss sih, tapi kayak ada di tulisan blacknya ini jauh lebih licin ketimbang backgroundnya. Di bagian bawah biasa aja, dan di bagian belakang yang lain daripada yang lain karena di sini ada penampakan dari figurnya. Nah, jadi ini biasanya itu figurnya kan madapnya ke depan kan, ini madapnya ke belakang. Dan di situ ada lingkaran Black Sun-nya dan ada penampakan dari figurnya. Ini cakep sih. Dan baiklah, kita langsung review SAE Figuart Kamen Rider Black Sun. Oke, yang pertama kita mendapatkan part tangan seperti ini, dan ini saat saya megang tangannya ini agak lentur tuh kayak gitu. Oke, detailnya seperti ini bagian belakangnya, dan ini memang bahannya lembut banget di sini untuk bagian tangannya. Lanjut lagi kita mendapatkan part tangan mencengkram seperti ini, kayak gini kira-kira. Lalu kita mendapatkan part tangan buat memegang senjatanya seperti ini. Dan yang terakhir kita mendapatkan part tangan kepal kayak gini. Jadi relax hand-nya ada di figurnya langsung, oke? Selanjutnya kita mendapatkan senjata dia, pedang dia yang dia ambil dari badannya sendiri. Jadi pedang seperti ini. Dan di sini saya juga mendapatkan ganggangnya. Nah, perbedaannya adalah kalau yang ini durinya banyak, kalau yang ini durinya cuma segini aja. Mungkin ini buat megang senjatanya nih. Kalau pengen megang senjata tinggal dilepas dan tinggal diganti sama yang ini. Nah, kayak gini. Kalau gini kan dia bisa dipegang nih, karena durinya nggak begitu banyak kan. Selanjutnya ada part pengganti kiri dan kanan untuk bagian dadanya seperti ini. Jadi kalau dia udah ngeluarin pedang, harusnya ornamen di bagian punggungnya itu ataupun di bagian dadanya sudah berubah dan diganti dengan yang polosan seperti ini. Cara memasangnya pun cukup dilepas untuk bagian ininya dan diganti dengan polosan seperti ini. Caranya gampang. Dan yang terakhir kita mendapatkan sambungan buat di bagian belakangnya kayak gini. Jadi di situ ada lubangnya. Kita tinggal masukin ke bagian figurnya. Dan baiklah, kita langsung masuk ke detail dari Black Sun-nya. Oke, dan inilah dia SAE Figuart Kamen Rider Black Sun. Melihat ini saya ngerasa kayak ini SAE keluaran awal-awal gitu ya. Agak berbeda sih, agak cungkring dan juga gimana gitu. Dan baiklah, kita langsung lihat lebih detail lagi secara mendekat, oke? Oke, yang pertama di bagian telapak kakinya kira-kira detailnya seperti ini. Dan saya baru sadar ternyata di bagian kakinya ini terdapat kuku kayak gitu ya. Ya nggak tuh, kelihatan nggak tuh kukunya tuh. Saya baru sadar ada kayak gini di bagian kakinya. Naik lagi detail di bagian betisnya kira-kira seperti ini. Kayak di situ banyak sekali kayak garis-garis
kulit kering gitu. Ada juga retakan-retakan di bagian sini. Ini cakep banget sih detailnya nih. Waduh, parah sih ini. Jadi detailnya parah banget sih, keren. Oke, naik lagi ke bagian atasnya kira-kira seperti ini. Di sini juga ada seperti kukunya dan detail di bagian pahanya kira-kira seperti itu. Ini mengingatkan saya akan SAE Figure Kamen Rider Shin. Sayangnya saya belum punya sih. Kalau misalnya sudah punya, saya bisa ngebandingin sih. Oke. Terus di bagian ini, di bagian pahanya ini ternyata bahannya lembut. Kayak gitu, bahannya lembut ini. Oke, detailnya cakep. Sampai sejauh ini detailnya bagus banget. Di bagian sela-sela joinnya pun juga dibikin sedetail itu. Jadi memang berasa, serangganya berasa banget sih ini. Ya, keren-keren. Di bagian bokongnya pun juga banyak retakan-retakan seperti itu. Dan ini gokil sih ini, sumpah. Oke, di bagian drivernya rapi banget. Pewarnaannya dan juga detailnya oke, parah seperti ini. Di tengah-tengah situ berwarna clear merah. Dan ini juga walaupun hijaunya terlalu hijau banget sih, agak tinggi saturasinya, harusnya hijaunya ini agak sedikit kelam dan juga gelap sih harusnya. Oke, ini drivernya seperti ini, simple saja seperti itu. Detail di bagian perutnya kira-kira kayak gini aja, cakep nih, ada level-levelnya seperti ini. Oke, naik lagi di bagian atasnya, di bagian rompinya kira-kira seperti itu. Dia menggunakan ini. Jadi kalau teman-teman pengen moto dia menggunakan pedang, ingat ini harus dilepas salah satunya ya. Ya, harus dilepas salah satunya kalau pengen moto ini menggunakan pedangnya, karena di filmnya seperti itu. Oke, lanjut lagi di bagian tangannya. Nah, tangannya ini dia memiliki aksen berwarna tembaga gini. Keren. Tuh, warnanya mengkilat di kegelapan gitu. Cakep. Ini kalau dipoto harusnya diedit nih bagian ini nih, biar nyala gitu. Nih, oh di bagian belakangnya nggak ada sih. Memang kayak gitu ya desainnya. Di sini pun juga ada duri-duri seperti ini, tapi ini durinya lembut. Nih bahannya karet seperti ini. Jadi bukan bahan kering ya, bukan bahan kering seperti Revise Thunder Girl kemarin. Kalau Thunder Girl kemarin tuh parah sekali sih. Bahannya itu bahan plastik yang bisa patah. Tapi kalau ini bahannya karet nih. Ini harusnya aman kalau dimainkan nih. Oke. Lanjut lagi di bagian shouldernya, di sini juga ada aksen berwarna tembaga kayak gitu. Oke. Di bagian lehernya pun juga seperti ini. Tepi-tepi lehernya juga memiliki garis-garis seperti itu. Oke, ini detailnya parah sih ini. Nah, di bagian mukanya nih keserangganya berasa banget kan? Batanya itu berasa banget di sini. Wah, gila sih ini mirip banget sama di filmnya sih ini. Sayangnya kita nggak dapet yang matanya merah, karena kalau mata merah ini harusnya jauh lebih badas sih. Kalau teman-teman pengen punya mata merahnya tanpa harus beli battle hoppernya, teman-teman bisa cari 3D partinya. Di sana dia ada menjual kepala mata merah dan juga badan dengan logo blacknya. Ya, tapi harganya cukup lumayan mahal sih. Oke, ini detail di bagian mukanya sadis sekali di sini. Dan pernah lihat video orang matahin ininya nggak? Antenanya? Pas dia main artikulasi langsung patah antenanya, itu sayang banget sih. Tapi ini antenanya cukup lumayan ringkih ternyata, dan dia sepertinya bisa lepas dari sininya. Oke, cukup hati-hati sih. Oke, untuk detailnya ini parah banget, ini sama seperti di filmnya, walaupun saya ngerasa agak cungkring aja sih ini figur. Ya enggak, tapi overall ini cukup lumayan keren, dan kalau dipoto kayaknya bakalan keren nih. Dan kita langsung masuk ke bagian artikulasinya ya. Oke, kita sekarang mainkan di bagian artikulasinya. Kita coba di bagian kepalanya dulu. Umam, jangan melakukan kesalahan sama seperti orang yang itu yang nge-review lalu kepalanya tanduknya langsung lepas. Tapi ini kayaknya memang keras, makanya dia langsung bisa matahin tanduknya. Karena ini keras banget. Ini lumayan alot. Dia berputar sih bisa, cuman dia keras banget nih. Oke, jadi sayang banget untuk bagian kepalanya cukup lumayan keras. Menunduk dia sampai sejauh ini. Nice. Mendongak dia sampai seatas itu aja, ke kiri dan ke kanannya kira-kira seperti itu. Oke, jadi bagian kepalanya ini masih seret banget di sini. Lanjut lagi, shoulder kiri dan kanannya ini bisa ditarik nggak ya? Oke, ternyata bisa ditarik seperti itu. Nah, kayak gini. Oke, ini bisa dibentangkan sampai sejauh ini saja. Nah, sampai seperti itu untuk bentangannya. Lalu ini bisa diputar 360 derajat seperti itu, oke? Bicepnya bisa dimainkan, dan ini bicepnya cukup lumayan keras juga kalau dimainkan seperti ini, oke? Bagian sikunya bisa ditekuk sampai sejauh mana ya? Wih, tekukannya bagus nih. Tekukannya bagus sampai sejauh ini. Dan tadi saya ngerasa ini kayaknya bisa dimainkan juga deh. Oke, yang ini bisa diputar seperti ini. Cuman agak serat sih. Oke. Terus di bagian telapak tangannya juga bisa diputar seperti ini, lalu di maju mundurin nggak bisa nih kayaknya nih. Oke, lalu torsonya ini bisa didongakin sampai sejauh ini, sampai seperti ini. Menunduk dia bisa nunduk banget sampai seperti ini.
ke kiri dan ke kanan, dia bisa diputar juga 360 derajat arusnya seperti itu. Oke, tidak ada masalah di bagian perutnya. Bagian pangkal pahanya ini bisa dimainkan, diputar seperti ini, cuma nggak bisa diputar 360 derajat. Lanjut lagi, ini kalau ke belakang dia bisa sampai sejauh ini. Kalau ke samping dia susah, karena mungkin dia kehalang sama bagian ininya nih, langsung mentok kayak gitu. Oke, kalau ke depan dia harusnya bisa banget seperti ini. Double joint di bagian lututnya sampai setekuk ini. Oke, cakep. Di bagian pivotnya pun juga bisa dimainkan seperti ini, bisa diputar 360 derajat. Oh, tidak bisa ternyata, tidak bisa dimainkan. Yang ini bisa dipatahin seperti ini. Wow, patahannya cukup lumayan jauh nih. Oke, jadi bagian kakinya untuk diputar nggak bisa nih, nggak bisa atau memang keras ya. Tapi ini untuk artikulasinya jos banget, sumpah ini keren banget kalau dimainkan dan dibikin pose-pose yang keren. Ini asik banget karena artikulasinya tidak ada yang menghalangi dan juga bahannya aman banget untuk dimainkan untuk artikulasinya. Oke, ini perbandingan antara SAE figure Amazon dan juga Black Sun, kira-kira seperti ini. Ini perbandingan antara SAE figure zaman dulu yang Showa, Stronger dan juga Black Sun. Dan ini adalah perbandingan antara SAE figure Shinkocho Seho Shadow Moon, Shinkocho Seho Kamen Rider Black atau Satria Baja Hitam zaman dulu, dan juga SAE figure Kamen Rider Black Sun. Seperti ini kira-kira perbandingannya. Kalian lebih suka mana? Black Sun atau Black? Nah, kira-kira si Black Sun ini masuknya Reiwa atau Showa ya? Komen di bawah ya. Oke, secara keseluruhan untuk figur Kamen Rider Black Sun ini memang benar-benar mantap dari segi detailnya. Artikulasinya pun juga jos banget. Cuman yang menjadi sedikit permasalahan bagi saya adalah bagian proporsi badannya yang sepertinya tidak begitu proporsional sama seperti di filmnya yang agak gemukan. Ini benar-benar seperti kurus. Saya merasa ini seperti SAE figure Shin Rinewal lah, karena memang detailnya sama dan juga bentuknya sama. Mungkin dari bagian joinnya dan bahannya ini jauh lebih bagus ketimbang SAF zaman dulu yang masih menyandang bahan plastik. Ini hampir keseluruhan menggunakan bahan karet sih. Ada beberapa armor yang menggunakan bahan yang bisa dibilang aman lah. Nah, saya kasih skor untuk Black Sun ini sekitar 9/10 karena ini bagus banget figurnya. Kelemahannya mungkin adalah di bagian proporsinya tadi sih yang saya katakan. Dan kelemahannya saat ini mungkin harganya masih cukup lumayan mahal, sekitar 2 jutaan. Enggak 2 jutaan sih. Sekitar 1,5 sampai 1,9. Nggak gitu juga sih. Ya, intinya harganya masih cukup lumayan mahal lah untuk saat ini. Makanya kalau teman-teman berminat untuk punya figur Black Sun ini, saya sarankan untuk bersabar dan menanti di tahun depan. Semoga si Black Sun ini bakalan banjir seperti SAF Shinkocho Seho Satria Baja Hitam yang kemarin, karena harganya cukup lumayan murah saat ini. Oh iya, skor dari kalian berapa? Tulis di kolom komentar ya. Nah, segini dulu video review kita kali ini. Kalau ada kurang-kurang kata mohon dimaafkan. Buat teman-teman yang pengen request nge-review apa, tulis di kolom komentar. Nanti coba saya cari figurnya. Makanya buat teman-teman yang sudah nonton tapi belum subscribe channel ini, saya mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya untuk melihat foto-foto action figure yang saya potret nantinya. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.